AW dari kelompok AI kelas DKVC. Ini anggotanya ada Jason, Agas, ini Ajo, pakai topi, ini Hanin, Faza, Aga, Hildan, ini Krisna. Tujuan penelitian kami pertama melihat seberapa pandai AI dapat memahami isi brief cerita serta cerita yang ada di dalamnya. Lalu mencari kelebihan dan kekurangan pada gambar yang dihasilkan oleh AI dan membandingkan hasil akhir dari ilustrasi yang dihasilkan oleh AI yang berbeda. Untuk briefnya sendiri yaitu menggunakan Jojo Turyono dan para penunggu bus. Briefnya sendiri cerita mengambil setting pada pagi hari di halte selalu visual yang terletak di Jalan Saraswati, daerah yang penuh dengan kampus, bangunan tinggi, dan halte yang temboknya dipenuhi oleh poster dan stiker. Di dalam cerita ini ada berbagai orang yang sedang menunggu di bus di halte tersebut, seperti pekerja kantoran, anak sekolah, mahasiswa, pedagang, dan tokoh utamanya Turyono, seorang mahasiswa DKV yang sedang terburu-buru untuk berangkat ke kampus ISI Yogyakarta. Proses penelitian dimulai dengan memahami cerita Turyono dan para penunggu bus untuk menangkap elemen dan detail-detail penting. Terus menyusun prom awal, mencoba menjelaskan lokasi, suasana, karakter, dan objek-objek penting sejelas mungkin. Lalu dilanjutkan dengan prom awalnya menghasilkan ilustrasi yang tidak sesuai dengan brief. Prom ditulis ulang dengan menambahkan beberapa detail tambahan. Prom yang telah direvisi tetap menghasilkan ilustrasi yang tidak sesuai dengan brief. Ilustrasi cenderung gagal dalam menangkap detail minor seperti nama gedung, posisi bus yang tidak realistis dan lain-lain. Kami mencoba untuk menambahkan prom baru pada ilustrasi yang gagal tersebut. Prom baru ini berisikan detail-detail yang sebelumnya tidak ada atau keliru. Proses penambahan prom ini berjalan secara berulang kali hingga pada akhirnya AI dapat menghasilkan ilustrasi yang mendekati dengan brief yang diminta. Ya, dan ini adalah hasil percobaan pertama dari kami melalui ChatGPT. Hasilnya adalah banyak unsur penting dari teks asli yang tidak muncul dalam ilustrasi yang dihasilkan oleh AI. Halte yang seharusnya digambarkan ramai justru terlihat cukup sepi dan tidak menunjukkan kerumunan penumpang seperti yang dijelaskan dalam cerita. Elemen pengamen yang secara eksplisit diminta dalam teks juga tidak muncul sama sekali, sehingga suasana halte jadi terasa kurang hidup dan tidak sesuai dengan deskripsi. Bangunan-bangunan di sekitar lokasi pun tidak menunjukkan area yang dimiliki isi seperti gedung-gedung Nirmana Town Square maupun di Cafe Tower. Selain itu, karakter Turyono yang seharusnya digambarkan seorang mahasiswa muda di sini malah digambarkan sebagai kakek-kakek dosen ya Pak. Dosen agama. Sehingga tidak sesuai dengan deskripsi mahasiswa DKV yang trendy. Mood dan setting pagi hari di Jalan Saraswati yang seharusnya terasa sibuk, di sini terasa sepi dan tidak ada apa-apa. Lalu ini untuk hasil AI dari ChatGPT yang kedua, yang dimana sudah ada beberapa revisi. Nah, pada percobaan kedua, AI masih belum bisa memenuhi banyak unsur penting dari teks. Nah, gedung-gedung yang diminta seperti Nirmana Town Square dan geraha sekuensial tetap tidak muncul. Hanya di Cafe Tower saja yang terlihat. Nah, keramaian halte memang sedikit lebih baik karena sudah ada beberapa orang yang duduk dan ya pengamennya juga sudah ada dengan ya ekspresi yang sudah mulai banyak muncul, walau beberapa orang di
halte ini mereka masih memakai ya menampilkan ekspresi yang datar. Nah, tetapi jumlah orang yang berdiri masih sangat kurang sehingga suasana ramainya halte selalu visual tidak terasa. Turiono juga digambarkan tidak sesuai dress code yang disebutkan dalam cerita, sehingga identitasnya sebagai mahasiswa DKV ISI Yogyakarta kurang tergambarkan. Yang dimana bisa kita lihat di sini Turiono dia pakai masih celananya belum sesuai dengan yang ada di deskripsi, lalu gaya rambutnya yang masih terkesan biasa saja, dan ya bajunya masih sedikit kurang sesuai. Nah, dari sisi visual, gedung dan halte masih terlihat generik, belum mencerminkan area kampus ISI yang dikenal estetik dan penuh karakter. Dan pusat perbelanjaan atau perkantoran yang seharusnya ada juga belum muncul. Selain itu, hasil akhir dari ilustrasi dibuat dengan penuh warna, tidak sesuai dengan brief yang disampaikan. Hasil ketiga dari percobaan ini dari segi kualitas ilustrasi menurun ya, sama seperti sebelumnya. Dress code-nya itu tidak sesuai dengan prom, pengamennya juga hilang, itu malah jadi poster pengamennya. Terus gedungnya juga nggak ada, kayak nama halte Solo Visual tidak muncul lagi, jam digital DKV Tower juga hilang, bangunan-bangunan yang lain harusnya ada di teks tetap tidak ditampilkan. Yang tulisannya halte yang tampak mendominasi gambar tanpa konteks lingkungan, dan poster-posternya itu juga berkurang semuanya. Jadi sama lah seperti sebelumnya itu. Dari segi kualitas juga menurun. Terus buat di gambar berikutnya, ini juga nggak beda jauh ya. Di sini masih banyak salahnya. Kayak contohnya nama haltenya yang malah jadi halte Saraswati. Berarti Saraswati nama jalan kan harusnya. Nah, terus juga si Turyono juga malah kelihatan tambah tua ya di sini ya. Malah jadi satpam. Dan posternya juga kurang banyak, sama untuk bisnya dia malah nggak di jalan, ada di pinggir. Ya, intinya untuk gambar kali ini juga hasilnya masih belum sesuai. Oke, jadi dari hasil yang kami dapat melalui chat GPT itu kami bisa menyimpulkan bahwa GPT itu belum mampu menghasilkan ilustrasi yang benar-benar berdasarkan teks ya. Jadi GPT itu kayak punya tendensi buat melupakan hal yang sudah tanda kutip ada, tapi melupakan melupakan hal-hal yang sudah ada tapi revisinya dimasukin. Terus ya, jadi seperti saya bilang, AI itu tadi sering kehilangan detail penting ya, contohnya seperti DKV Tower, Nirmala Town Square, gerak sekuensial, dan juga penampilan Turyono yang tidak konsisten. Jadi dalam percobaan kami yang dihasilkan itu adalah feedback loop yang berulang-ulang ya, melalui trial and error yang hasilnya itu salah-salah semua. Ya, jadi secara keseluruhan ChatGPT itu masih belum bisa memahami konteks, lokasi spesifik, estetika maupun karakter yang seharusnya disebutkan dalam teks. Oke, lalu untuk selanjutnya kita generate AI dari Google Gemini. Nah, pada ilustrasi ini, ilustrasinya itu jauh lebih akurat dibandingkan dengan ChatGPT yang sebelumnya, dan hampir semua unsur cerita berhasil divisualisasikan. Nah, yang pertama kita lihat haltenya, yang dimana halte selalu visual ini ada di gambar ini. Nah,
sesuai dengan teks yang menyebutkan halte selalu visual, selalu penuh pada pukul 7.57. Nah, gambar ini menampilkan kerumunan besar yang hidup dan lebih realistis. Lalu bangunan yang muncul juga lebih lengkap dan lebih sesuai dengan deskripsi. Yang dimana di sini ada Nirmana Town Square, lalu ada DKV Tower, dan ada geraha sekuensialnya juga. Terus haltenya juga ini bisa kita lihat ada banyak sekali poster dan stiker yang ditampilkan di haltenya ini. Lalu untuk setting Jalan Saraswati yang dimana terkesan lebih natural dan lebih real, dan ada keramaian karena latanya juga di kota, jadi feel ramainya tuh lebih terasa. Nah, dimana ada banyak kendaraan, desain gedung yang estetik dan suasana pagi yang dinamis. Lalu untuk di sini kita bisa lihat Turyono ini digambarkan dengan lebih sesuai di deskripsi daripada ChatGPT yang sebelumnya, yang dimana Turyono dengan gaya rambutnya yang sesuai deskripsi, lalu memakai celana taktikal, terus pakai sneakers ya, walau mungkin sedikit terpotong, dan atribut DKV isi Yogyakarta yang jauh lebih tepat dibanding AI sebelumnya yang menggambarkan kebanyakan itu Turyono itu sebagai orang tua. Lalu keragaman dari orang-orang di halte ini lebih banyak ya, seperti ada pekerja kantoran, anak sekolah, mahasiswa, dan karakter-karakter lain yang ditambahkan di sini. Lalu mood dan atmosfernya sesuai juga, lebih crowded, padat, dan hidup, bukan sepi atau hampa seperti ChatGPT yang sebelumnya. Walaupun dalam ilustrasi ini pengemisnya nggak ada, pada percobaan ini kami menghasilkan hasil yang lebih baik dari ChatGPT. Nah, berganti dengan menggunakan AI DALL-E, hasilnya dapat dilihat secara visual. Gaya sketsa yang dihasilkan hitam putih memang lebih menarik, namun isinya masih belum akurat jika dibandingkan dengan deskripsi cerita. Banyak elemen yang tidak sesuai atau yang hilang. Bisa dilihat pada gambarnya, gedungnya masih kurang akurat ya. Nama gedungnya masih nggak jelas, ada yang berubah-ubah, dan penempatan objeknya masih banyak yang nggak masuk akal. Terus lebih lagi suasananya masih apa ya? Masih kurang crowded. Terus lagi-lagi bangunannya masih kurang apa? Sign nama cafe tower ya. Dan lagi-lagi pengamennya tidak ada, dan karakter Turyono-nya kurang konsisten. Bentuk wajahnya, tinggi badannya, proporsinya kadang tampil cocok dengan tactical pants-nya dan sneaker-nya, namun sering juga tidak sesuai dengan prompt. Jadi hasil dari AI DALL-E ini memiliki beberapa masalah teknis, diantaranya detail gedung yang sering blur, kabur atau tidak selesai, proporsi orang yang terkadang janggal, mukanya yang terkadang burem, tanda jalan, bus, dan elemen lingkungan sering salah ditulis, banyak teks dan signage yang berubah menjadi huruf tidak jelas. Dan untuk pencapaian hasil yang benar-benar sesuai teks biasanya butuh puluhan literasi, trial dan error, lag, koreksi manual lewat editing, ataupun didampingi oleh ilustrator manusia untuk mengisi detail. AI tidak bisa dibenarkan atau salah. Untuk sebagian besar
Hasil generasi DALL-E lebih baik dari GPT, tetapi tidak lebih baik dari Gemini. Hasil akhir ilustrasi buatan DALL-E masih memiliki kekurangan di beberapa bagian yang dijelaskan di atas. Untuk kendala yang kita hadapi yaitu pertama, AI memiliki respon terbatas terhadap perintah yang diberikan sehingga perlu untuk melakukan beberapa kali percobaan agar mendapat hasil yang diinginkan. Jadi kita tidak bisa sekali prompt itu jadi sesuai yang kita inginkan, itu hampir tidak mungkin. Untuk yang kedua, tingkat keakuratan AI sangat kecil untuk generate gambar yang sesuai. Lalu yang ketiga, terdapat perbedaan hasil untuk versi AI gratis dan berbayar. Ya, ini karena kalau yang gratis itu pasti diberi batas untuk promptnya. Yang keempat, membutuhkan banyak waktu untuk melatih AI dan menghasilkan output gambar. Itu untuk berbeda-beda ya punya. Kalau GPT mungkin agak lama, kalau Gemini lebih cepat. Gemini. Untuk kelima, style yang dimiliki database AI terbatas membuat sulit untuk menghasilkan output yang sesuai kita inginkan. Mungkin kalau yang style itu bisa diakalkan dengan memberi makan AI-nya ya. Jadi kita beri gambar, tapi itu kan tidak etis. Kesimpulan, penggunaan AI untuk menghasilkan gambar seringkali belum mampu memenuhi kebutuhan spesifik pengguna karena keterbatasan dalam memahami konteks, gaya visual, dan detail teknis yang diinginkan. Meskipun AI dapat menghasilkan gambar dengan mudah, hasilnya sering meleset dan ekspektasi karena AI hanya mengolah data yang pernah dipelajari tanpa benar-benar memahami tujuan kreatif atau kebutuhan yang kompleks. Oleh karena itu, kreativitas dan kendali manusia tetap menjadi faktor utama dalam menghasilkan karya visual yang tepat dan sesuai dengan identitas serta pesan yang ingin disampaikan. Terima kasih dan ada yang ingin bertanya? thank you. Tentu. Ya, silakan teman-teman, ada pertanyaan atau komentar. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir nih.